Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Fattah Maulana. NIM belakangnya 42 dan saya di sini akan membahas tentang organisasi, bimbingan dan konseling. Ada dua pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama tentang pengertian, yang kedua perlunya sebuah organisasi di sekolah, organisasi bimbingan dan konseling di sekolah. Langsung saja kepada pengertiannya. Yang pertama, pengertian secara khusus yaitu organisasi berasal dari kata organon, berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti sebuah alat. Dalam pengertian secara umum, organisasi bisa dikatakan bahwa sebuah wadah untuk masyarakat mencapai suatu tujuan yang sebelumnya tidak dapat dicapai secara individu mereka masing-masing. Dalam pengertian lain, organisasi merupakan sebuah wadah atau unit terkoordinasi berasal atau beranggotakan dua orang atau lebih yang berfungsi sebagai mencapai suatu tujuan atau serangkaian tujuan yang sudah direncanakan. Selanjutnya, kita akan satukan sebuah organisasi ini dengan bimbingan dan konseling. Berarti organisasi dan bimbingan konseling adalah sebuah wadah atau badan yang mengatur segala kegiatan untuk mencapai tujuan bimbingan secara bersama-sama. Nah, dalam organisasi bimbingan, dalam suatu kegiatan harus memiliki pola kerja atau mekanisme kerja, terus bentuk kerjanya seperti apa, dan prosedur kerjanya harus jelas, sehingga para siswa tidak kebingungan dalam hal bimbingan dan konseling. Dan selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu tentang organisasi. Kenapa sih perlu organisasi bimbingan dan konseling di sekolah? Sebenarnya itu adalah hal yang mutlak, karena sekolah adalah organisasi mutlak. Nah, ada sebab-sebab tertentu. Yang pertama, pelayanan bimbingan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan program pendidikan. Itu berarti staf sekolah maupun kepala sekolah, guru, wali kelas dan seluruhnya terlibat dalam usaha layanan bimbingan. Yang kedua, pembinaan, bimbingan dan konseling di sekolah ada pada kepala sekolah sebagai administrator sekolah yang memegang peranan kunci. Jadi semua kegiatan organisasi melakukan kegiatan pasti akan meminta izin kepada sekolah sebagai peranan kunci atau sebagai orang tertinggi yang ada di sekolah. Yang ketiga, ada tanggung jawab sekolah dalam melaksanakan layanan bimbingan konseling di sekolah hendaknya dilimpahkan kepada staf yang berwenang yang memiliki persyaratan tertentu baik dalam segi pendidikan formal, sikap atau sifat, serta kepribadian, keterampilan dan pengalaman serta waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas. Yang keempat, program bimbingan merupakan suatu bentuk kegiatan yang cukup luas bidang geraknya. Yang kelima, program layanan bimbingan di sekolah hendaknya perlu dievaluasi untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi program tersebut. Yang keenam, petugas yang diserahkan bertanggung jawab dan bersifat khusus. Seperti kegiatan konseling hendaknya ditangani oleh petugas yang profesional dan kompeten mengerjakan tugas tersebut. Yang ketujuh, petugas bimbingan dan seluruh staf pelaksana bimbingan mutlak perlu diberi pelatihan dalam jabatan sebagai suatu alat untuk memperbaiki pelayanan bimbingan di sekolah. Jadi dari beberapa poin-poin yang sudah disebutkan, antara guru mengajar dengan apa yang sudah ada serta staf bimbingan dan konseling itu berbeda, sehingga yang mengajarkan bimbingan dan konseling serta mata pelajaran yang lain itu tentu sangat berbeda. Gurunya tidak
gurunya terpaku pada satu guru. Sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.